Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, selamat berjumpa lagi. Khususnya untuk kalian yang saat ini kelas 10 program MIPA semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memperkenalkan pada kalian tentang sebuah alat ukur yang nanti sering akan kalian gunakan di laboratorium, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur hingga sekitar 15 cm atau 150 mm dengan ketelitian antara 0,05 sampai 0,1 mm tergantung pada tipe jangka sorong yang nanti kalian akan gunakan. Nah, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang jangka sorong ini, Bapak akan perkenalkan pada bagian-bagian jangka sorong. Bagian yang pertama ini adalah rahang atas. Ini digunakan untuk mengukur diameter dalam dari suatu benda. Misalkan saja tabung atau cincin yang cukup tebal, sehingga diameter luar dan diameter dalamnya berbeda. Nah, nanti kita menggunakannya untuk mengukur diameter dalam pada bagian rahang atas ini. Sedangkan yang berikutnya ini adalah rahang bawah. Ini nanti yang kita gunakan untuk mengukur panjang paku misalkan saja, dan dapat pula digunakan untuk mengukur diameter luar, baik itu tabung, cincin, ataupun pipa. Kemudian pada bagian ini adalah tangkai ukur kedalaman. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda, misalkan saja tabung reaksi yang kadang-kadang kita diminta untuk mengukur kedalamannya. Selanjutnya pada bagian ini kalian lihat, ini adalah skala utama. Biasanya dinyatakan dalam milimeter. Sehingga dari sini adalah nolnya dan ini sekitar 150 mm. Kemudian pada bagian bawah ini juga ada skala, ini yang disebut sebagai skala Nonius. Skala Nonius ini ada yang skala terkecilnya, kalau ini ada 0,05 mm, juga ada yang 0,1 mm. Dalam hal ini kalau kalian lihat, ini skala terkecilnya adalah 0,05 mm, karena 0,1 mm ini masih dibagi 2. Nah, bagian ini adalah baut pengunci. Ini nanti digunakan ketika kita akan mengukur, ketika sudah terpasang benda yang akan kita ukur, kemudian ini kita kunci supaya tidak bergeser-geser lagi jangka sorongnya. Sekarang akan Bapak tunjukkan bagaimana cara menggunakan jangka sorong. Jadi misalkan saja ini adalah jangka sorong yang akan kita gunakan. Misal kita akan mengukur panjang sebuah paku, maka paku itu kita letakkan di sini, ya, demikian rupa. Kemudian ini kita kencangkan rahang bawahnya, lalu di sini kita kunci. Sedangkan selangkah berikutnya kita tinggal membaca skala, yaitu di skala utama maupun skala Nonius. Bapak lanjutkan. Sekarang tugas kita adalah bagaimana cara membaca dan melaporkan hasil pengukuran dengan jangka sorong. Dalam melaporkan pengukuran kita nanti dinyatakan dalam format X plus minus delta X, di mana X ini adalah hasil pengukuran yang kita peroleh dan delta X adalah toleransi penyimpangan dari hasil pengukuran yang kita peroleh. Delta X ini
untuk semua alat ketika kita melakukan hanya sekali pengukuran, besarnya adalah setengah kali skala terkecil yang digunakan pada alat tersebut. Misal kita telah melakukan pengukuran dan ini adalah hasil yang kita peroleh, kita akan perbesar. Bagaimana cara membacanya? Pertama, kalian lihat dulu angka 0 di skala Nonius ini, dia berada di mana. Kemudian ini kita baca skala utamanya. Di sini akan tampak bahwa angka 0 ini berada di posisi 35 mm lebih sedikit. Angka pastinya berarti adalah 35 mm pada skala utama. Nah, lebih sedikit itu seberapa bisa kita baca di skala Nonius, yaitu dengan melihat pada skala Nonius ini yang berimpit dengan skala utama. Di sini akan tampak bahwa angka 1 ini berimpit dengan skala utama di atasnya. Di sini akan terlihat 10 skala. 10 skala ini adalah 1 mm, sehingga setiap skala ini nanti adalah 0,1 mm. Dengan demikian, karena dia menunjukkan angka 1, berarti skala Noniusnya menunjukkan angka 0,1 mm. Dengan demikian, hasil pengukuran yang kita peroleh nanti adalah skala utamanya 35 mm ditambah skala Nonius 0,1 mm, berarti 35,1 mm. Berapa penyimpangannya atau toleransi penyimpangannya? Yaitu setengah skala terkecil. Karena di sini skala terkecilnya adalah 0,05 mm, maka penulisannya separuh dari 0,05, yaitu 0,25 mm. Jadi lengkapnya hasil pengukuran yang kita peroleh tadi adalah 35,1 mm dengan penyimpangan 0,25 mm. Mudah bukan anak-anak sekalian? Ya. Baik anak sekalian, saya kira sampai di sini dulu penjelasan Bapak tentang jangka sorong, dan pada saatnya nanti kita akan menggunakan alat ukur ini untuk percobaan-percobaan di laboratorium. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.